Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga dunia. Kita hidup di dunia gaib, dunia nyata, dan dunia online. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana ceritanya kok saya bisa memahami hal yang gaib. Jadi kami itu ada keluarga yang sangat tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya gaib. Jangankan yang hal-hal di luar berhubungan dengan jin, tapi hal-hal yang levelnya basic, misalkan mengenai keberadaan pocong, kuntilanak, genderuwo, itu keluarga kami keluarga yang tidak familiar, keluarga yang tidak antusias terhadap hal seperti itu, keluarga yang tidak mau terlibat hal seperti itu. Itu adalah latar belakang keluarga kami. Sampai suatu ketika mulai tahun 2009, 2008 itu mulai banyak kejadian dalam hidup, ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar, dan sebagian besar itu sudah ada di video-video yang saya upload, ya. Oke. Jadi bahasanya itu saya tidak pernah mempelajari, dan saya memang tidak tertarik mempelajari hal seperti ini. Sampai suatu ketika beberapa puncak, ya, itu tahun 2013 dan 2018, di mana ada suatu kejadian yang itu muncul suatu pola di dalam rambut yang itu ternyata setelah saya lihat itu adalah lafaz Allah. Ya. Kemudian juga tahun 2018, waktu kami bersaudara berkeluarga keluarga lagi liburan di Singapura waktu itu, di bulan Desember tepatnya 2018, pada saat satu sesi foto-foto di dekatnya patung singa di Singapura. Kemudian ada satu sesi saya yang difoto sendiri, ya. Kemudian saya minta foto anak saya untuk memfoto saya. Kemudian sebelum difoto itu saya melihat belakang saya, tepatnya saya melihat langit, karena saya merasa dalam hati ada sesuatu di belakang. Akhirnya saya melihat belakang, melihat langit di belakang latar saya, seperti yang ada di foto ini, ya. Jadi waktu saya foto, hati saya sudah mengatakan ada sesuatu di belakang, di awan. Setelah itu dipotret sama anak saya. Kemudian setelah itu saya lihat hasil fotonya, hati sudah mengatakan ada sesuatu. Cuman waktu itu saya tidak mencoba menelusuri. Saya berpikir dalam hati, oke lah, nanti sore aja kalau lagi santai. Akhirnya sorenya setelah kita jalan-jalan, sorenya saya cek itu gambar di belakang, di awan itu. Kemudian seperti biasa saya zoom in, zoom out, ya. Ini di sini, di gambar ini. Saya zoom in, zoom out, kanan kiri. Ternyata subhanallah, kalau kita perhatikan, kalau teman-teman perhatikan di sini, di situ ada dua gambar. Lafaz Allah dan gambar wajah. Ada juga suatu ketika saya tanya ke anak teman saya indigo, dia ngelihat naga katanya. Tapi saya jujur tidak melihat itu, saya melihat ada lafaz Allah dan wajah manusia tersebut.
wajahnya mancung kayak model-model Arab atau Eropa gitu, di sini ya. Yang kedua ini saya tidak kaget, saya cuma bersyukur sama Allah, subhanallah, masya Allah. Artinya apa? Bahwa kami selalu dalam pengawasan Allah, semoga dalam konteks pengawasan yang positif. Ini adalah kejadian kedua tahun 2018. Namun sebenarnya di tahun 2013, di bulan Mei, tanggal 8 Mei, itu kan lebih sebulan setelah kami umroh di bulan Februari, itu juga muncul kejadian lafaz Allah di kepala. Jadi ceritanya itu di suatu hari tanggal 8 Mei 2013, istri saya mengantarkan 3 anak kami untuk sekolah. Kakak pertama, kakak kedua, dan yang ketiga. Anak kami yang ketiga yang masih kecil, waktu itu masih belum sekolah. Jadi setelah istri saya mengantarkan, kemudian kembali ke rumah sambil membawa anak yang ketiga. Saya tungguin dekatnya pintu masuk rumah, istri saya parkir mobil ke garasi, kemudian anak saya yang ketiga langsung nyamperin saya, papa gitu. Akhirnya papa, disitulah saya kepikiran, wah dalam hati, ini saya jarang-jarang banget nih selfie sama anak saya, gitu kan. Akhirnya saya berpikiran, saya bilang sama istri saya, tolong dong potretin saya dengan anak Aiza, saya bilang gitu. Waktu itu akhirnya istri saya ambil handphonenya, kemudian dipotretlah saya. Di situ ada 3 pose. Pose pertama ya, pose kedua, dan ini adalah pose ketiga. Nah, di pose ketiga inilah setelah saya dipotret, saya nggak ada pikiran. Sambil pegang anak, saya cium, sambil lihat handphone itu, fotonya. Cuman hati-hati sudah mengatakan, ini ada sesuatu nih. Hati saya sudah mengatakan itu. Tapi tetap saya tidak mencoba melakukan analisis. Ya, akhirnya belakangan lah, nanti sore aja, saya bilang gitu. Akhirnya setelah sore itulah saya datang ke Giant ya, kemudian saya anterin anak saya main di Giant, dan saat itu sambil menunggu anak-anak saya bermain, saya duduk-duduk di salah satu pojokan Giant sambil nungguin anak-anak saya, sambil membuka foto yang tadi pagi dipotret sama istri saya. Setelah zoom in, zoom out kanan kiri, hati saya selalu mengatakan, ini ada sesuatu nih, ada sesuatu yang aneh. Kok ada tulisan, zoom, saya zoom in, zoom out, dan sebagainya. Kok ada kayak suatu ukiran, ya, dan seterusnya. Kemudian saya zoom, saya tampakkan, saya perbesar, kok kayak tulisan Arab, saya bilang. Ternyata setelah itu makin jelas ada 2 wajah. Lafaz Allah dan gambar muka macan atau singa itu ya. Ya kebetulan wallahu alam ya. Jadi waktu itu dalam kondisi cobaan hidup ya, salah satu fase cobaan hidup yang berat. Itulah menyebabkan saya waktu itu masya Allah dalam hati. Biasanya kan kita melihat lafaz Allah itu di langit, di tumbuhan, di badan pohon atau di badan binatang, di ikan dan sebagainya. Itu ada di kepala saya, tidak sengaja terpotret oleh istri saya. Di situ ibaratnya saya itu menghadapi cobaan hidup yang berat banget. Saya pikir cobaan udah selesai. Ternyata waktu itu baru 30%. Masya Allah. Di situ saya belajar bahwa bukan saya itu orang yang bagaimana. Cuman selain saya dulu semangat bahwa saya berpikir Allah itu bersama saya. Yang kedua, saya berpikir bahwa alam ini, dunia ini sudah rusak. Karena saya berpikir dengan ibadah saya yang masih begitu aja, Allah sudah ngasih tanda di sini bahwanya jangan khawatir Andis, kamu, saya bersamamu. Itu bahasanya Allah dengan kita. Di situ belajar di situ 2 hal. Nah, jadi memang tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup kalau Allah berkehendak.
kun fayakun. Jadi itulah bagian proses hidup saya. Ternyata di samping cobaan-cobaan hidup, di samping kejadian-kejadian luar biasa yang di luar nalar, itu Allah ngasih suatu hadiah atau rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya bicara mengenai uang, kesehatan, tapi yang lain juga. Misalkan ilmu yang bermanfaat. Memang jujur aja awal-awalnya saya menolak. Ya, saya menolak, tidak mau punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Karena saya takut salah. Tapi hampir banyak, lebih dari 20 orang, lebih sampai 30 orang berbeda di lokasi dan waktu yang berbeda itu mengatakan bahwa saya dapat anugerah bahasanya. Awalnya saya menolak, akhirnya saya berpikir-pikir kalau saya menolak rezeki Allah, berarti saya nanti dikatakan sombong. Karena dalam satu ayat di Al-Quran disampaikan bahwa Allah berfirman seperti ini. Jika kamu bersyukur terhadap apa yang aku kasihkan, maka akan aku tambah rezekimu. Namun jika kamu tidak bersyukur terhadap apa yang aku berikan, siksaku amat pedih. Saya itu langsung naudzubillah min dzalik, gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir mencoba memahami, menyikapi yang positif. Ya memang itu semua kuasa Allah ya. Semenjak itulah ibaratnya saya sama Allah diinstal kemampuan. Ibaratnya kita itu diinstal aplikasi oleh Allah. Ya. Tapi bagi saya kayak gitu-gituan itu bukan tujuan utama saya ya. Karena bagi saya ibadah ya untuk ibadah. Bukan untuk mendapatkan seperti itu. Kalaupun Allah ngasih seperti itu adalah warna-warni kehidupan. Seandainya pun kita mau menekuni itu juga bisa. Cuman ke arahnya, khawatirnya tidak ibadah ya. Bahasanya makomnya akan terhenti di satu level. Nah, gitu teman-teman ya. Masya Allah nanti saya sharing seperti ini tujuannya adalah ngasih pencerahan bukan hanya buat teman-teman, tapi juga buat anak-anak saya maupun nanti turunan-turun saya bahwa selalu berpegang teguhlah pada Allah. Nah, kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan. Sama halnya seperti saya, tidak paham sesuatu gaib, tapi menjadi paham insya Allah. Dan semoga bisa membantu masyarakat dalam konteks terbatas. Karena saya juga bukan praktisi yang yang benar-benar fokus untuk mengobati orang atau mengusir jin atau ya yang banyak tersebar di media sosial. Karena saya di sini juga bikin YouTube adalah sebagai edukasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup jika Allah berkehendak, kun fayakun. Dan itu sudah saya buktikan karena kami keluarga adalah tipe logis, jadi tidak mudah percaya seperti itu. Dan saya juga awalnya butuh waktu bertahun-tahun untuk percaya dan bisa memilah-milah mana yang benar dan tidak dari yang saya alami. Dan disitulah hidayah Allah sangat penting agar kita bisa selalu di jalan yang tepat, tidak salah. Jadi teman-teman, jadi intinya ternyata kalau menurut saya itu saya memang sudah punya gen ya, tapi mulai terbukanya mulai tahun 2009-2008 mengenai hal seperti itu. Karena orang tua saya sebenarnya juga memang sensitif, terutama ibu saya ya, sering ibu almarhum itu melihat yang gaib, macam-macam ceritanya, dan bapak juga bisa seperti itu. Ada juga adik saya yang bisa seperti itu. Cuman ya kami keluarga yang tidak familiar seperti itu, jadi tidak diapa-apain. Dan saya pun jika bisa sendiri ya itu atas izin Allah, hidayah. Bahasanya gerakan hati ya. Tapi saya bukan tipe yang mempertajam ilmu agar menjadi terkenal. Tidak. Karena tugas saya bukan seperti itu. Tugas saya tidak seperti membasmi duku santet atau apa sebagainya ya. Ada tugas lain meskipun sama Allah dikasih kelebihan-kelebihan seperti itu. Wallahu alam semuanya. Semoga cerita ini bermanfaat, dan jika tidak berkenan tidak perlu diambil hati. Jika bermanfaat silahkan. Minimal untuk introspeksi diri bahwa selama kita niatnya ibadah, Allah pasti akan ngasih hadiah dalam bentuk apapun.
Dan bagi saya, hal seperti ini, alhamdulillah, ibadah. Subhanallah. Gitu, teman-teman. Terima kasih atas waktu mendengarkan penjelasan saya. Berikut ini akan saya share video yang dulu pernah saya buat waktu saya mendapatkan kejadian di kepala saya itu secara lengkap. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.